Dan masih banyak lagi hadis-hadis itu yang diriwayatkan ya Abu Hurairah dan juga beberapa sahabat yang lain yang kadang-kadang itu klenik itu loh, klenik seperti adatnya Bani Israel ya. Jadi karena budaya ahli kitab atau budaya Israiliyat itu kan menjamur di wilayah Arab itu, dan itu mempengaruhi pola budaya kultur masyarakat mereka, antropologinya terpengaruhi, sehingga termasuk di kita itu ada pasti di kita pasti populer bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik buruknya bentuknya kuda, terus itu kan dongeng, itu dongeng Israiliyat. Nah, terus tiba-tiba masuk riwayat hadis. Jadi persoalan hadis ini problematis sekali sebetulnya. Maka kalau kita mau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, ya kita harus paham Quran, harus paham hadis. Kalau kita tidak paham Quran, tidak paham hadis. Paham itu bukan paham isinya tok, tapi paham seluk-beluknya yang terjadi, dilema-dilema problematika yang ada di sekitar Al-Quran dan hadis itu kita harus tahu, sehingga kita bisa memiliki pegangan itu yang benar-benar kuat, tidak mudah ketipu, tidak mudah kaget. Itulah. Jadi spirit kenabian itu bagaimana, spirit kerasulan itu bagaimana, spirit dari ajarannya Allah kepada manusia itu bagaimana, ajarannya para rasul itu bagaimana, itu harus selaras. Kalau tidak selaras dengan itu, kita harus mencurigai itu. Ini jangan-jangan ini karangannya orang-orang aja gitu. Nah, maka sampai saat ini saya tidak sepakat bahwa seluruh sahabat itu berhak untuk mendapat label sikoh, itu saya tidak sepakat gitu. Ya harus objektif. Oke, saya lama ini jadinya ya, jadi banyak videonya. Oke, sekarang coba kita ke hadis yang lain. Hadisnya apa ya tadi ya, yang satunya tadi hadisnya yang satu aja ya. La yastaghfiru lil alim, la yastaghfiru lil alim. Coba kita la yastaghfiru lil alim. Nah, mari kita cari. Ya, ini di Ibnu Majah juga ternyata, sama di Musnad Ahmad bin Hambal juga ada. Di Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, coba kita lihat di Musnad Ahmad bin Hambal ya. Nah, biasanya kalau di Musnad Ahmad bin Hambal itu sahih, karena Ahmad bin Hambal ini timelinenya dia paling tua di antara kutubus sittah yang lain. Ya yang paling tua Imam Malik, muwatta'nya Imam Malik yang paling tua. Wah, ini kita melihat ada dua ini ya, ada dua jalur dia. Nah, warna-warni. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh wa annal malaikata la tad'u inna la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard hatta in khitan. Ya. Nah, riwayatnya ini, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Uwaimir bin Malik. Uwaimir bin Malik Al-Ansori. Diceritakan kepada Katsir bin Qais. Katsir bin Qais menceritakan kepada Asim bin Roja. Selain itu juga diceritakan pada Dawud bin Jamil. Asim bin Roja menceritakan pada Muhammad bin Yazid, juga menceritakan kepada Ismail bin Iyas. Kemudian Ismail bin Iyas menceritakan pada Hakam bin Musa, pada Ahmad bin Hambal. Muhammad bin Yazid menceritakan juga pada Ahmad bin Hambal. Di bagian sini sudah ada indikasi indikasi dhaif. Jadi hadis ini dhaif ini. Nah, ternyata di Musnadnya Ahmad bin Hambal ada hadis dhaif juga. Nah, ini juga dhaif, Dawud bin Jamil dhaif. Asim bin Roja ini coba kita buka. Nah, Asim bin Roja ini dia predikatnya laisa bil qawi.
karena dia tidak ada informasi apa-apa tentang dia. Lihat, kosong, tidak ada informasi apapun. Nah ini kosong semuanya ini. Informasinya juga suwailih. Nah suwailih itu maknanya soleh sidik, itu namanya suwailih. Isim tasghir dari solih. Doif, takalama fihi labak sabihi. Nah, dia tidak bisa dikatakan doif, juga tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sikoh karena keterbatasan data. Nah ini di riwayatnya Ahmad bin Hambal. Sekarang coba kita ambil di riwayatnya Ibnu Majah. Di riwayatnya Ibnu Majah kita lihat sanadnya. Nah, mungkote di inilah. Jadi hadis-hadis begini, dan hadis-hadis begini ini banyak dijadikan motivasi begitu. Dan kadang-kadang malah jadi motivasi utama, terus jadi dalil primer. Termasuk sapa kae jarine kae. Lek karo wong alim lek ngaji kuwi lek istiqomah harus istiqomah, dia salah pahami lek nggone nemburi dhewe nemburi terus ora nang ngarep. Lah istiqomah cap apa iki. Ini hadisnya malah mungkote dan ada dua rawinya yang doif. Hadis ini doif ternyata, saudara-saudara yang beriman. Kemudian yang terakhir, fa'alaihi bil ilmi. Coba kita lihat, fa'alaihi bil ilmi. Ya, sudah hampir 1200 kitab yang ditelusuri, dan ternyata memang tidak menemukan hasil. Nah, ternyata ini memang hadis, bukan hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini ternyata bukan hadis. Dia tidak ketemu ternyata di sini. Jadi ini hadis tipu-tipu. Oke, baik. Nah, dari sekian itu tadi, ya, tapi isinya bagus loh Pak. Iya, ya kalau perkataan itu isinya bagus, ya tidak apa-apa. Perkataan yang bagus ya kita gunakan. Ya. Tetapi, kita ini harus hati-hati. Jangan sampai kita itu mengatakan bahwa atau menyampaikan bahwa ini adalah sabda Nabi, padahal ini bukan. Karena itu akan berisiko yang sangat tinggi sekali. Kita ini dalam hadis mutawatir ini, kalau ini hadis mutawatir betul, itu disampaikan bahwa barang siapa yang berdusta atas namaku muta'amidan dengan sengaja, maka dia nanti akan fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka dia akan sudah ibaratnya memesan tempat memesan kapling di neraka gitu, kata Rasulullah. Jadi kalau nasihat yang baik, ya monggo itu nasihat yang baik, tetapi jangan kemudian itu dinisbatkan dengan Nabi Muhammad, perkataannya Rasulullah gitu, karena itu namanya berdusta atas nama Nabi. Loh Pak, tapi di kitab-kitab banyak loh Pak, di kitab Ihya, di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab itu berarti berdusta atas nama Nabi loh Pak. Ya nanti dulu, di dalam kitab itu selalu dicantumkan, ya, ada dicantumkan ada hadisun sahihun, ada hadisun hasanun, mursalun, hadisun maudhu, itu selalu dicantumkan. Kalau kalian tuh cermat melihat di dalam kitab itu di bagian pinggir atau di bagian bawah itu selalu ada keterangan, ini hadis maudhu, ini hadis mursal, ini hadis munqati, itu selalu disampaikan. Salahe sing ngaji ae utawa salahe sing maca sing memahami kitab kuwi ae ora diwaca sak ngisor-ngisore, kudune sing ngisor iki barang iki diwaca. Jadi dengan adanya hadis seperti itu kemudian kita itu bisa memilah-milah, oh ya wes, ini yang bagus perkataannya meskipun dari Nabi Muhammad, bukan dari Nabi Muhammad, tapi karena ini adalah perkataan yang baik, nasihat yang baik, kita pakai sebagai motivasi.